Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hilda Friani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini pribadi saya dengan tema Sistem Etika Pancasila antara Idealisme dan Realisme yang merupakan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Otip Sartibi Hidayat, MPD. Mengapa sih post-milenial seperti kita harus belajar Pancasila? Untuk apa kita belajar Pancasila? Dan apa kaitannya dengan tema yang saya ambil, yaitu Sistem Etika Pancasila antara idealisme dan realisme. Oke, sebelum kita membahas seberapa pentingnya kita belajar Pancasila, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Pancasila. Jadi Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang berarti seluruh penyelenggara negara harus mematuhi 5 nilai inti Pancasila dalam segala hal. Mengapa bisa Pancasila menjadi sebuah dasar negara? Pancasila menjadi sebuah dasar negara karena Pancasila berasal dari nilai luhur bangsa. Pancasila menjadi sebuah dasar negara bukan hanya mencerminkan kepribadian, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan. Maka dari itu, pentingnya kita mempelajari Pancasila pada generasi postmilenial seperti ini, yang dimana Pancasila itu sendiri memiliki 5 nilai sila utama, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan 5 nilai sila utama ini, diharapkan segala norma dan tindakan yang kita lakukan agar sesuai. Mengapa? Mengapa segala norma dan tindakan kita harus sesuai? Kenapa kita nggak bebas aja? Segala norma dan tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan Pancasila agar tercipta masyarakat yang saling menghormati, menjaga martabat, dan berlaku adil terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat membangun suatu hubungan sosial yang harmonis bagi semua individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa kaitannya Pancasila dengan idealisme dan realisme? Pancasila berkaitan dengan idealisme karena Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang bersifat ideal, seperti nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Namun, dalam implementasinya, Pancasila juga harus mempertimbangkan nilai realisme, yakni faktor-faktor praktis dan kondisi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut di tengah kondisi masyarakat dan politik. Maka, dapat kita lihat bahwa Pancasila merupakan suatu pandangan yang menggabungkan elemen antara idealisme dan realisme dalam mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Namun, sangat disayangkan, postmilenial seperti kita ini seringkali mengabaikan nilai Pancasila yang membuat krisis moral terjadi di negara kita, yang dimana Pancasila mencakup prinsip-prinsip gotong royong, persatuan, dan demokrasi. Jika generasi muda tidak menerapkan nilai-nilai ini, maka terjadi krisis moral dalam masyarakat dengan kurangnya kesadaran akan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Banyak kita lihat bahwa anak muda zaman sekarang seringkali acuh terhadap sekitar. Banyak kasus yang telah terjadi. Salah satunya ialah saya pernah melihat kejadian di mana ada seorang remaja yang sedang minum. Lalu ketika ia sudah selesai minum, botol plastik bekas ia minum, ia buang begitu saja di sembarang tempat. Padahal dekat tempat itu terdapat tong sampah. Saya pun menegur remaja tersebut. Namun sangat disayangkan, yang saya tegur malah dia yang marah-marah ke saya. Hal seperti ini saja sulit untuk diterapkan nilai Pancasila, di mana moral dan etika remaja tersebut. Untuk itu, penting pendidikan Pancasila, berbangsa dan bernegara bagi anak postmilenial seperti saat ini agar mereka selalu sadar akan hal di sekitar. Testimoni apa sih yang sudah saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari saya selama saya sudah belajar pentingnya pendidikan? Salah satu hal yang sudah saya terapkan di dalam kehidupan saya selama saya sudah belajar pentingnya pendidikan Pancasila ialah terjadinya perbedaan pendapat di dalam suatu kelompok, di mana di dalam kelompok tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat. Saya dengan usaha saya untuk memusyawarahkan perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi agar tidak terjadi perpecahan di dalam kelompok tersebut. Untuk itu, dengan usaha musyawarah mufakat yang kami lakukan, akhirnya dari situ kami menemukan pendapat yang menurut kami bagus dan adil untuk semuanya. Jadi, pentingnya Pancasila bagi kehidupan kita agar kehidupan yang kita jalani
agar selalu damai tanpa adanya perpecahan. Selain itu, kita sebagai pos milenial agar selalu tahu bahwa Pancasila bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga fondasi bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan beradab. Selain itu, bagi anak-anak milenial mengamalkan, menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila menjadikan sebuah landasan yang kuat dalam menjalani kehidupan pribadi dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Oke, jadi sekian opini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.